Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aripandi, NIM 1909111989. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah Ibu berikan tentang sistem hukum di negara Timor Leste. Jadi yang pertama kita bahas adalah Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timur, benua Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Pulau Timur yang berada di sebelah utara benua Australia. Ini dimiliki oleh kedua negara, yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Sebelum merdeka, Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timur Timur. Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 dan menempatkan kota Dili sebagai ibu kotanya. Selanjutnya adalah yang saya akan bahas adalah bentuk dan sistem pemerintahannya. Jadi sebagai negara demokrasi, bentuk negara Timor Leste adalah republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Baik presiden maupun Perdana Menteri sama-sama memiliki 5 tahun masa jabatan. Presiden Republik dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat universal, bebas, rahasia, dan pribadi dengan sistem berdasarkan mayoritas suara sah tanpa menghitung suara kosong. Sementara itu, Perdana Menteri ditunjuk oleh partai mayoritas parlemen atau koalisi partai mayoritas parlemen, kemudian diangkat dan dilantik oleh Presiden Republik. Setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional, Undang-Undang Nomor Timor Leste tahun 2002 Pasal 106 Ayat 1. Presiden Timor Leste memiliki fungsi hanya sebatas seremonial, namun ia juga memiliki hak veto undang-undang dan memiliki wewenang untuk membubarkan Parlemen Nasional apabila terdapat krisis kelembagaan yang parah yang menghalangi pembentukan pemerintahan atau pengesahan anggaran negara, membubarkan pemerintah dan menghentikan Perdana Menteri terbaru apabila terjadi 2 kali penolakan terhadap program kerja yang ditawarkan kepada Parlemen Nasional, mengumumkan perang dan mewujudkan perdamaian atas usulan pemerintah dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan, dan lain-lain. Itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar RRDTL Pasal 85 dan 86. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri dan Kabinet Pemerintahan. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai-partai pemenang mayoritas atau koalisi partai mayoritas parlemen. Sedangkan anggota pemerintahan atau para menteri dan wakil menteri diangkat oleh Presiden Republik atas usulan Perdana Menteri. Itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar RDTL Pasal 106 Ayat 1 dan 2. Timor Leste menganut sistem unikameral dalam sistem pemerintahan, yaitu hanya terdapat satu badan legislatif yang dinamakan Parlemen Nasional atau Parlamento Nasional. Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 52 dan sebanyak-banyak 65 anggota. Selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem hukum yang berlaku. Jadi hukum di Timor Leste didasarkan pada hukum Indonesia, yaitu sistem hukum campuran atau mixed law system seperti yang ditentukan oleh PBB. Sementara hukum awalnya diterbitkan hanya dalam bahasa Inggris. Pemerintah mulai memperlakukan hukum sepenuhnya dalam bahasa Portugis pada tahun 2002. Untuk alasan ini, hukum Timor Leste sekarang ditulis dalam bahasa Portugis, Inggris, dan Indonesia. Hukum Timor Leste diberlakukan oleh Polisi Nasional yang didirikan pada tahun 2002. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah hukum Timor Leste adalah pembentukan panel khusus Pengadilan Distrik Dili yang mencoba untuk menangani kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang terjadi pada tahun 1999. Panel ini bekerja dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Citations are commonly printed as a means of inspiration and to invoke philosophical thought from the reader. Sejarah perkembangan hukum di Timor Leste juga tidak lepas dari pemberlakuan hukum dari negara suksesor atau negara kolonial, yang mana negara Timor Leste dalam peralihan atau transisi di bawah pemerintahan administratif PBB UNTAID masih tetap mengakui segala pemberlakuan hukum peninggalan negara penjajah seperti dalam regulasi UNTAID nomor 25 tahun 1999 menjelaskan bahwa hukum yang pernah berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
konstitusi dan prinsip dasar standar hukum internasional. Demikian juga dalam konstitusi Timor Leste pasal 165 menyatakan bahwa hukum yang pernah berlaku di Timor Leste masih tetap berlaku sebelum ada perubahan yang tidak bertentangan dengan konstitusi Timor Leste dan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Kemudian adalah sistem peradilan di Timor Leste. Jadi sistem peradilan di Timor Leste sekarang hanya peradilan umum. Regulasi UNTAD nomor 11 tahun 2000 pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri atas pengadilan distrik dan pengadilan banding. Pengadilan distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Seluruh Timor Leste ada 4 pengadilan distrik, yaitu yang pertama adalah Pengadilan Distrik Bakau beryurisdiksi atas distrik Baucau, Lautem, Vikuikue, dan Manatuto. Kedua adalah pengadilan yang distrik Bobonoro, Ainoro, dan Manufai. Kemudian adalah pengadilan yang beryurisdiksi atas distrik Oekosus. Pengadilan distrik Dili dengan yurisdiksi distrik Dili, Likueka, dan Eliu. Pengadilan distrik Dili juga punya wewenang khusus mengadili apa yang disebut kejahatan berat atau serious crime. Yang tergolong kejahatan berat adalah seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kejahatan seksual atau pemerkosaan dan penyiksaan yang terjadi pada awal Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Untuk mengadili kejahatan berat ini dibentuk panel hakim kejahatan berat yang terdiri dari 1 orang dari Timor Leste dan 2 orang pakar internasional. Pengadilan banding adalah pengadilan tingkat terakhir yang berkedudukan di Dili. Pengadilan banding berwenang memeriksa kasus naik banding atas keputusan pengadilan distrik serta hal yang sebagaimana ditetapkan dalam regulasi UNTAD lainnya. Dalam institusi pengadilan, baik pengadilan distrik maupun pengadilan banding, selain ada hakim, ada pula panitera dan jurusita dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Panitera tugasnya antara lain menerima berkas perkara yang masuk ke pengadilan, mengarsipkan, menyimpan barang bukti, serta menjamin keamanannya. Juga membuat notulen semua proses pengadilan. Sementara tugas dari jurusita bertugas menjalankan keputusan pengadilan tentang penyitaan barang bukti. Dalam proses sebuah kasus pidana, pihak-pihak yang terlibat antara lain ada yang pertama ada polisi, jaksa, tersangka atau terdakwa beserta pengacaranya. Yang kemudian yang keempat ada hakim investigasi dan yang terakhir adalah hakim panel. Kemudian yang saya bahas adalah konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sekitar perbatasan yang terjadi di antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Oicusi, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Kemudian penyelesaian kasusnya adalah Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan distrik Kovalima dan distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor barat Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Enclave Oicusi sepanjang 119,7 km. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.